Ya, kita lanjutkan dialog kita pagi ini masih bersama dengan Direktur Riset SMRC Denny Irvani dan juga Sekjen Jokowi Prabowo 2024 atau Jokpro 2024 Timothy Ivan. Saya ke Mas Timothy dulu. Mas Timothy, ini banyak karena ya sosok-sosok yang digadang-gadangkan potensial untuk menjadi capres atau cawapres di 2024 nanti seperti Anies Baswedan. Mengapa Relawan Jokpro tidak menduetkan Prabowo dengan Anies yang juga disebut lebih realistis ketimbang dengan menduetkan Jokowi dengan Prabowo? Iya, bagi kami ya, Jokowi Prabowo itu sangat realistis ya, sangat realistis. Karena Pak Jokowi itu surveinya selalu nomor 1 kalau nama beliau dimasukkan gitu ya. Pak Prabowo juga namanya selalu nomor 2 kalau nama Pak Jokowi dan Pak Prabowo dimasukkan gitu. Nah, lebih realistis Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kenapa? Karena Pak Jokowi sudah presiden 2 periode, nanti insya Allah 3 periode. Pak Prabowo sebagai ketua umum partai, dia punya kendaraan yang begitu besar, Partai Gerindra. Sedangkan Pak Anies tidak punya kendaraan partai yang begitu besar gitu. Bahkan beliau bukan kader partai. Jadi hemat kami langkah Pak Anies masih terlalu jauh untuk menjadi calon presiden. Sedangkan langkah Pak Jokowi tinggal one step ahead ya sebagai presiden 3 periode. Dan langkah Pak Prabowo daripada jadi capres gagal gitu ya, lebih baik jadi cawapresnya Pak Jokowi gitu. Jadi Menhan saja mau, kami Jokpro yakin betul Pak Prabowo demi bangsa dan negara mau jadi wakilnya Pak Jokowi. Demikian, Mbak. Baik. Dari respon dari Pak Prabowo sendiri seperti apa, Mas? Ya, fokus Jokpro itu bukan kepada para elit ya. Artinya Jokpro itu fokusnya kepada masyarakat di grassroots, masyarakat di akar rumput. Kalau ditanya Pak Prabowo mau atau tidak, teman-teman semua yang menonton Berita Satu bisa juga melihat podcastnya Pak Prabowo ya di channel YouTube-nya Deddy Corbuzier. Bahkan beliau tegas mengatakan bahwa demi bangsa dan negara beliau siap begitu ya. Artinya ketika ya tadi yang saya sampaikan menjadi Menteri Pertahanan Pak Jokowi saja beliau mau ya demi bangsa dan negara. Dan perlu dicatat loh, ketika Pak Prabowo masuk ke dalam kabinet Pak Jokowi, hoax itu turun 80%. Artinya bayangkan bagaimana jika Pak Prabowo menjadi wakil presidennya Pak Jokowi, begitu Mbak. Baik, saya ke Pak Denny. Pak Denny, ini kalau kita lihat untuk wacana memajukan Prabowo di kancah Pilpres 2024 nanti, ada juga pembicaraan mengenai apakah usia dari Prabowo ini sendiri masih cukup untuk syarat maju di Pilpres 2024. Dan sejauh ini kalau Anda melihat dukungan dari masyarakat sendiri untuk memasangkan atau memajukan kembali Prabowo sebagai cawapres seperti apa, Pak? Baik, pertama soal usia, saya kira di konstitusi kita tidak ada batasan usia maksimum, yang ada minimum ya. Nah, yang kedua soal kans barangkali kita juga lihat bahwa saat ini tidak ada calon yang sangat mendominasi perolehan suara kalau pemilihan presiden diadakan sekarang. Situasinya berbeda dengan kondisi menjelang 2019 atau 2019 ya, di mana Pak Jokowi sudah sangat jelas mendominasi suara. Ini mirip dengan situasi menjelang pemilu 2014 misalnya. 3 tahun menjelang Pilpres 2014 seperti halnya sekarang 3 tahun menjelang Pilpres 2024 itu juga tidak ada calon yang mendominasi. Kalau kita lihat ingat pada tahun 2011 menjelang 2014 yang lalu hanya ada sejumlah nama yang elektabilitasnya hanya mencapai 20% paling tinggi, itu diraih oleh Ibu Megawati, kemudian Pak Prabowo di bawahnya. Artinya tidak yang mendominasi, tetapi kemudian 2014 ternyata yang memenangkan pemilihan presiden adalah Pak Jokowi. Padahal pada saat survei 2011, 3 tahun menjelang Pilpres, nama Jokowi belum muncul dan dia masih menjabat sebagai wali kota. Saya juga ingin saya kira menanggapi salah satu argumen untuk menduetkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo diantaranya adalah untuk mereduksi polarisasi. Saya kira itu juga menarik karena kita perlu menguji apakah polarisasi itu disebabkan oleh dua tokoh atau memang hanya sebuah konsekuensi logis dari sebuah persaingan dalam Pilpres yang memajukan dua calon. Apakah kalau tidak ada Pak Prabowo
kalau yang bersaing bukan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, polarisasi masih ada. Saya kira itu biasa-biasa saja. Polarisasi itu saya tidak ingin terjebak kita dengan masalah itu, kemudian kita merasa bahwa jalan keluarnya adalah mengubah konstitusi, seorang boleh menjabat lebih dari dua kali misalnya. Saya kira perlu berpikir kembali. Ya, Pak Denny, kalau terkait dengan urgensi untuk merubah konstitusi itu sendiri, ini jika misalnya bisa terlaksana Jokowi 3 periode, risiko apa yang akan dihadapi oleh Indonesia? Ya, kita harus ingat bahwa pembatasan masa jabatan presiden menjadi 2 periode ini adalah suatu perjuangan yang luar biasa kita lakukan. Amanat reformasi sebelumnya kan tidak ada pembatasan masa jabatan presiden, dan kita melihat itu adalah bisa menimbulkan masalah yang besar seperti pada zaman Orde Baru. Karena itu perlu ada atau penting atau sangat penting ya pembatasan masa jabatan presiden. Dan masa jabatan presiden maksimal 2 periode maksud saya itu gejala umum di banyak negara, dan kita melihat itu sesuatu yang sejauh ini adalah pilihan yang sangat baik, dan sejauh ini juga warga 74% mendukung ketetapan bahwa masa jabatan presiden tidak lebih dari 2 tahun. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi tidak ada kebutuhan yang urgen, yang penting gitu ya di tengah warga untuk mengubah konstitusi kita itu, termasuk untuk alasan apapun gitu, termasuk alasan misalnya polarisasi ini untuk direduksi dengan masa jabatan presiden itu. Saya kira kita perlu berpikir kembali lah. Baik. Terakhir saya ke Mas Timothy. Mas Timothy, bagaimana Anda menanggapi sejumlah dugaan atau opini yang mengatakan bahwa ini mungkin ada tujuan atau maksud khusus agenda setting tertentu dari pihak tertentu yang akan menarik kembali Jokowi menjadi presiden 3 periode? Ya, buat saya ya, Jokowi Prabowo itu hanya untuk polarisasi ekstrim. Kalau ada yang mengatakan itu ada agenda atau setting tertentu, monggo ditanyakan kepada orang yang menyatakan itu. Tapi sejauh saya menjadi Sekjen Jokpro ya, saya tidak pernah mendengar ada opsi-opsi atau agenda atau setting lain untuk Jokowi Prabowo ini. Tapi yang jelas yang bisa saya pastikan adalah Jokowi Prabowo hanya untuk mencegah polarisasi ekstrim. Dan perlu dicatat juga, tadi Bang Denny juga menyatakan bahwa 80% masyarakat Indonesia itu merasa di jalan yang benar. Nah, jalan yang benar itu jalan di bawah pemerintahan Pak Jokowi itu Bang Denny nampaknya. Jadi rasanya perlu untuk dilanjutkan ke periode ketiga gitu. Begitu, Mbak. Baik, terakhir Mas Denny, ke closing statement dari Anda untuk dialog kita pagi ini. Ya, saya kira temuan survei ini pada dasarnya mengungkap aspirasi publik yang secara umum mayoritas tidak menginginkan ada perubahan pada konstitusi kita, termasuk dalam masa jabatan presiden yang dibatasi 2 periode. Itu jumlahnya sangat besar, 74% yang hanya menginginkan hanya 13%. Itu catatan yang sangat penting bagi kita bahwa tidak ada urgensi ya di tengah publik untuk mengubah itu, termasuk misalnya dikaitkan dengan apakah Jokowi harus maju lagi karena untuk mereduksi polarisasi. Saya tegaskan bahwa polarisasi itu saya kira definisi yang harus ditinjau kembali, apakah itu sesuatu yang harus dihindari sehingga semua orang punya pendapat yang sama, punya pilihan yang sama. Polarisasi itu biasa, menurut saya bisa bermakna biasa-biasa saja dalam sebuah konstelasi politik, dalam sebuah kontestasi politik maksud saya, yang ditimbulkan oleh konsentrasi politik sehingga orang menjadi terpolar, terkutub gitu ya. Dan itu bukan hanya karena Jokowi dan versus Prabowo. Kalau misalkan nanti ada calon lain, katakanlah Ganjar versus Anies, ya polarisasi mesti tetap aja terjadi biasa saja. Kalaupun atau misalkan seandainya Jokowi Prabowo maju lagi
lagi berpasangan dan lawannya adalah yang lain, polarisasi masih tetap terjadi. Baik. Saya kira demikian, sehingga apa yang diaspirasikan menyatukan Prabowo Jokowi itu bukanlah jalan keluar terhadap masalah polarisasi, dan menurut saya polarisasi bukan sebuah masalah. Demikian. Baik. Artinya siapapun yang akan maju nanti dan siapapun yang dipasangkan dengan cawapres manapun, ini polarisasi akan terus terjadi dan merupakan hal yang lumrah. Hal yang biasa saja. Baik, terima kasih banyak Pak Denny dan juga Mas Timothy sudah hadir bersama kami di Good Morning Jakarta pagi ini. Sehat selalu.